Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, jangan putus asa, sebab Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari responi firman Tuhan ini, kita datang kepada Dia dan kita bawa semua pergumulan kita. Percayalah, Tuhan akan memberi kita kelegaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan hidup kami, hal-hal yang membuat kami letih lesu dan berbeban berat. Kami bersyukur karena Tuhan akan memberi kami kelegaan. Kami percaya itu akan terjadi. Tuhan akan mengangkat semua beban hidup kami. Kami akan menjalaninya menjadi lebih ringan. Tuhan menyembuhkan jiwa kami, memulihkan jiwa kami, sehingga kami punya stamina yang lebih sehat, kami punya jiwa yang lebih bugar, kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bahkan kami sangat percaya oleh karena pertolongan-Mu, kami bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang kami hadapi satu persatu. Biarlah dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan senantiasa. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, nyatakan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ketika kita ingat seseorang, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah kita bisa senang dan bersyukur? Puji Tuhan, saya berjumpa dengan dia, saya pernah satu gereja, satu pelayanan dengan dia. Atau ketika kita ingat hamba Tuhan, apakah kita juga bisa bersyukur? Kita ingat saudara seiman, kita bisa bersyukur. Apakah kenangan-kenangan tentang seseorang itu bisa membangkitkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Kadang-kadang hal ini tidak terjadi. Bahkan ketika kita ingat hamba Tuhan tertentu yang muncul kekecewaan, ketika kita ingat teman pelayanan yang muncul adalah perasaan terkhianati, ketika kita ingat saudara seiman di gereja, kita menjadi kecewa lagi dan aku gak mau ketemu dia lagi. Ini banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Tuhan ingin ketika kita ingat saudara seiman kita, yang ada adalah ucapan syukur. Apakah mereka orang yang sempurna? Tentu saja tidak. Tetapi apakah itu tidak jadi alasan untuk bisa mengucap syukur karena ketidaksempurnaannya? Tentu saja bukan. Kalau kita mengucap syukur karena baru mengucap syukur kalau ada seseorang yang sempurna, kita tidak pernah mengucap syukur. Bukan karena mereka sempurna, karena kita fokus pada hal-hal yang benar dalam hidup saudara-saudara seiman. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma. Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai 15. Di perikop ini sangat menarik karena Paulus ketika mengenang, ketika teringat dengan jemaat yang ada di Roma, muncullah di hatinya satu ucapan syukur, rasa syukur yang besar. Apakah jemaat Roma sempurna? Tentu saja tidak. Tetapi rasa syukur Rasul Paulus itu bisa ada, pasti ada alasannya, ada sesuatu yang jadi fokus perhatiannya, yang jadi perhatiannya terhadap jemaat di Roma. Apa yang harus kita ingat supaya kita lebih banyak bersyukur daripada bersungut-sungut atau menyesal pernah bertemu dengan seseorang? Mari kita lihat satu persatu di perikop ini. Yang pertama, ingatlah tentang kesaksian imannya. Kalau kita baca ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saudara, ingatlah iman dari saudara-saudara kita. Mereka bukan orang sempurna, iya, tetapi ingat, saudara mungkin pernah mendengar mereka cerita bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Bagaimana hidup mereka itu akhirnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan Yesus. Ketika kita ingat kesaksian yang pernah mereka ceritakan dan kita teringat, kita bersyukur. Dalam ketidaksempurnaannya sebagai manusia, kita lihat bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi ingat kesaksiannya, kesaksian imannya, itu akan menumbuhkan ucapan syukur. Karena dengan cara itu, fokusnya bukan pada kesempurnaan orangnya, tetapi fokus kita adalah pekerjaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menjamah kehidupan seseorang. Ucapan syukur yang lahir dari hati yang sangat kagum akan pekerjaan Tuhan. Orang yang begitu jahat, orang yang begitu rusak, orang yang begitu kacau, berantakan, kok bisa ya dijamah Tuhan? Sehingga dia mulai mau ibadah, bahkan mulai rajin ibadah, bahkan mulai aktif dalam gereja, bahkan mulai melayani. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang, kita akan bisa mengucap syukur. Yang kedua kita baca ayat 9-12. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ingatlah tentang persekutuan yang pernah kita nikmati bersama-sama. Nikmati kebersamaan dengan saudara seiman, itu kita pasti mengalaminya. Walaupun kita kecewa saat ini, mungkin ada di antara saudara tidak lagi mau ke gereja, tidak mau melayani karena kecewa. Tetapi apakah betul bahwa semuanya buruk, semuanya tidak pernah memberi kebaikan dalam hidupmu? Kisah yang terakhir, kejadian yang terakhir mungkin sangat menyakitkan saudara. Tetapi mungkin sudah bertahun-tahun saudara menikmati kebersamaan, persekutuan dengan saudara seiman. Seperti Paulus ingat betul bagaimana indahnya bersama-sama dengan jemaat di Roma. Itu yang dia ingat. Itu yang jadi fokus pikirannya. Dia tidak mau terlalu membiarkan pikirannya itu hanya mengingat hal-hal yang buruk dari saudara-saudara seimannya di Roma. Kalau itu mau, pasti banyak sekali lah yang mengecewakan. Banyak sekali yang membuat dia marah. Banyak sekali yang merugikan dia. Dia pasti ingat itu. Tetapi dia tidak mau menjadi orang yang hanya bersungut-sungut, penuh penyesalan, tanpa ucapan syukur. Karena dia tahu kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus adalah mengucap syukur dalam segala perkara, mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang dia ingat adalah kenangan indahnya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang pernah dinikmati sebelumnya. Walaupun sekarang tidak bersama-sama, tetapi ketika ingat itu aku sangat bersyukur. Saudara-saudara, kita bisa banyak alasan untuk menyesali hubungan kita dengan seseorang. Kita pernah ketemu dan kita pernah kenal seseorang. Karena dia nggak sempurna dan kita tidak sempurna. Salah paham, pertikaian mungkin saja bisa terjadi. Tetapi kebersamaan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita jalani, itu akan membuat kita bersyukur. Saya punya kenangan yang baik tentang dia. Bahkan saya pernah berjumpa dengan anak muda yang pertama-tama itu penuh dengan kemarahan dan pahit hati sekali dengan ayahnya. Karena waktu dia kecil, ayahnya meninggalkan keluarganya. Dia
bertumbuh dengan ibu dan saudara-saudaranya, itu sesuatu yang berat untuk dijalani. Itu perjalanan hidup yang berat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertumbuh dengan Tuhan Yesus, dia memutuskan, saya tidak mau memenuhi pikiran saya dengan kenangan-kenangan yang buruk tentang ayah saya. Saya akan penuhi pikiran saya dengan kenangan-kenangan yang manis dengan ayah saya. Ya, memang ayah saya tidak bertanggung jawab dan itu membuat kami menderita. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingat betul. Ayah saya mengasihi saya. Ayah saya itu pribadi yang baik. Dia fokus dengan kebaikannya. Dia fokus dengan keindahan kebersamaannya. Bukan fokus pada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan. Ketika bisa lakukan ini, dia akhirnya ingin ketemu ayahnya. Dan ketika pengen ketemu ayahnya, saya tanya, apa yang pengen kamu lakukan? Kamu ingin melampiaskan kemarahan dan kekecewaanmu? Tidak, Pak. Saya hanya ingin berkata terima kasih karena saya jadi anaknya, karena dia jadi ayah saya. Saya tidak akan katakan yang lain. Perubahan itu hanya mungkin kalau dia mulai merubah fokus pikirannya pada pekerjaan dan kasih karunia Tuhan, bukan pada peristiwanya. Dan yang ketiga, Rasul Paulus bisa bersyukur atas jemaat Roma karena dia tahu dia harus bayar hutang kepada jemaat itu. Ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara-saudara, Rasul Paulus itu menyadari betul sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia adalah orang yang berhutang terhadap siapa? Berhutang terhadap orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Orang-orang yang belum mengalami keselamatan dan perubahan hidup baru dalam Yesus Kristus. Dia berhutang. Jadi ketika Rasul Paulus ke Roma, perjalanannya panjang sekali. Dia alami banyak hal yang membuat dia tidak nyaman. Dia alami hambatan yang berat. Perjalanan menuju Roma itu perjalanan yang sangat berat sekali. Tetapi motivasinya apa? Saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saya sudah mengalami kuasa Injil yang mengubahkan hidup saya. Saya berhutang kepada bangsa-bangsa yang belum mengalami kekuatan Injil itu, kuasa Injil. Makanya dia harus ke Roma supaya bisa beritakan Injil. Apa yang membuat dia bisa bersyukur terhadap jemaat di Roma adalah, aku bersyukur karena ketika ketemu kalian, aku sudah bisa bayar hutangku. Aku ada kesempatan untuk beritakan Injil. Aku ada kesempatan untuk bersaksi. Aku ada kesempatan untuk melayanimu, bertumbuh mengenal Yesus Kristus Tuhan. Karena ini sebagai tindakan untuk membayar hutang secara rohani, maka ketika ingat jemaat Roma, ada rasa syukur yang besar. Kembali, bukan karena kesempurnaan mereka, tidak. Karena kalau aku ingat Roma, aku ingat bahwa aku ada kesempatan untuk bisa membayar hutangku kepada bangsa-bangsa yang belum menerima kabar keselamatan. Saudara-saudara, kalau kita punya pikiran seperti Rasul Paulus seperti ini, tidak ada alasan kita itu hanya mengingat orang, isinya hanya perasaan marah, sakit hati, dan hal-hal yang buruk. Tetapi ucapan syukur itulah yang membuat kita akhirnya bisa nikmat ketika kita terkenang seseorang yang pernah berjumpa dengan kita. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara ingat dengan saudara seimanmu, ingat kepada hamba Tuhan yang pernah melayanimu, ingat kepada saudaramu yang saat ini saudara tidak lagi bersama-sama. Apakah itu bisa membangkitkan ucapan syukurmu? Atau kalau enggak, masih ada kemarahan di hatimu karena saudara pernah diperlakukan tidak baik? Atau kekecewaan? Kita yang memilih, kita mau bersyukur untuk mereka
untuk kehadiran mereka dalam hidup kita, atau kita terus-menerus membiarkan kekecewaan, kemarahan, sakit hati ada di hati kita. Dan itu menentukan sukacita dan perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan ingin kita bersyukur atas mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa setiap perjumpaan itu ada kehendak Tuhan di dalamnya. Kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman kami, saat-saat kami mengenal Tuhan di gereja, walaupun kami sudah berpisah dengan mereka karena beda tempat tinggal dan beda gereja. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan atau pembimbing-pembimbing rohani kami Tuhan, yang membuat kami mengenal Tuhan, yang membuat kami bertekun dalam Tuhan. Walaupun kami saat ini tidak bersama-sama, atau mungkin kami pernah mengalami kekecewaan terhadap mereka. Dan itu mendorong kami untuk meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami supaya di hati kami ada ucapan syukur, ada hati yang bersyukur ketika mengingat mereka. Mereka memang tidak sempurna, tetapi mereka orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami untuk menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan, yang semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang sudah kami layani, walaupun mereka meninggalkan kami, walaupun mereka memperlakukan tidak baik terhadap kami, tapi kami bersyukur karena itu menjadi waktu di mana kami beroleh kehormatan dari Tuhan, membayar lunas hutang yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami menerima Yesus Kristus, yaitu bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarnya, orang-orang yang belum mengalaminya. Bapa di surga, ajar kami selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Kami bersyukur untuk orang tua kami bersyukur untuk saudara-saudara kami bersyukur untuk pembimbing rohani kami, hamba Tuhan yang melayani kami bersyukur untuk teman-teman pelayanan kami, bersyukur untuk saudara-saudara seiman kami, bersyukur untuk siapapun yang Tuhan sudah pertemukan dengan kami selama ini. Tidak ada yang kebetulan, rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah kami selalu melihat sisi di mana Tuhan bekerja, kasih karunia Tuhan bekerja, dan Tuhan inginkan kami untuk memuliakan Engkau lewat sebuah hubungan itu. Sehingga tidak ada lagi pahit hati, tidak ada lagi kemarahan, kebencian. Yang ada ucapan syukur, sukacita di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara dalam pergumulan atau keluarga, kesehatan juga sedang mengalami masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, tetap percaya dan berharap Tuhan menolong. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat, dan mari bersama-sama kita nikmati Rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.